Halo Pionis, selamat datang kembali di channel Pi Network Update teman-teman ya. Teman-teman, kita akan ngobrol ringan aja, ngobrol santai ya. Sebetulnya gak perlu ada yang diupdate lagi ya, karena memang Pi Network ini boleh kalian lihat sendiri ya. Kalian boleh pelajari lebih lanjut lagi di menempi.com teman-teman, dan kalian boleh cek sebetulnya informasi-informasi yang terupdate yang betul-betul valid itu ya dari sini teman-teman ya. Yang saya lucu, yang saya bikin ketawa itu banyak konten-konten di YouTube ya. Ini khususnya untuk para pemula nih, para pionir yang mungkin baru bergabung sebulan 2 bulan dan dia mungkin tidak sempat membaca ya white paper 2019, white paper 2021. Nah, kemudian tidak membaca visi misi dari core team itu apa, mungkin hanya FOMO, ikut-ikutan sekedar nambang ya, tidak ngerti nih visi misi Pi Network ini seperti apa teman-teman. Jadi jangan sampai kalian termakan informasi yang memang kalau di YouTube ya sepertinya gitu ya, ini kita semua akan menjadi miliarder yang super kaya dengan nambang Bitcoin ini. Sebetulnya teman-teman, kalau boleh dibilang gitu ya, saya bukan pesimis, tetapi ya kita realistis aja ya. Kita realistis karena memang sampai saat ini pun open mainnet belum terlaksana. Itu yang pertama, yang paling penting ya, sehingga sangat tidak mungkin untuk Pi Coin ini atau Pi Network ini, CoinPi ini bisa digunakan di pasar global teman-teman, ataupun bisa dibelanjakan gitu ya di pasar global, kecuali di internal ekosistem tadi ya, di para pionir yang mungkin mau menjual barangnya, mau menjual jasanya dengan menggunakan Pi, itu sah-sah saja. Tapi memang intinya belum pasti ya open mainnet ini, kita belum ada kekuatan sebetulnya untuk bisa bertarung di luar gitu ya. Oke lah, kalau secara internal mungkin ya memang kita sudah cukup kuat memang dengan 45 juta pionir pendukung ya. Tapi yang paling penting di ekosistem internal pun kita memang, kalau menurut saya ini kita sangat kekurangan sekali investor teman-teman ya. Karena kalau kita semua hanya ingin menukarkan Pi dengan barang, menukarkan Pi dengan belanja terus ya, hanya ingin membelanjakan Pi tapi tanpa diimbangi ada investor, ya menurut saya sama aja bohong teman-teman ya. Karena tentunya ada supply, ada demand ya, ada buyer, ada seller ya tentunya ya. Jadi memang menurut saya, adapun aplikasi yang di hackathon tadi kemarin yang sudah sukses, yang ada jadi pemenangnya juga, itu memang masih dalam tahap pengembangan teman-teman. Karena memang sebagus apapun itu aplikasinya menurut saya, oke gitu ya, aplikasinya sangat bagus nih, bisa support Pi, tapi tidak ada investor yang mau bergabung, yang menanamkan modal di sana, ya tentunya sama aja bohong teman-teman ya. Karena ya itu tadi ya teman-teman, di samping teknologinya yang harus segera dimatangkan, dari segi KYC juga, migrasi juga, terus utilitiesnya, walaupun toh itu sudah siap, tentunya kalau mau di launching di open mainnet pun ya, digadang-gadang kita bisa si Bitcoin ini ada di berbagai exchange gitu ya, exchange cryptocurrency, tentunya sangat tidak rasionalistis kalau harganya memang sampai, apalagi di konten YouTube ada yang nyampe bilang satu Pi seharga 1 kilogram emas. Menurut saya memang harus ada backupnya ya. Kalaupun toh kita menginginkan satu Pi seharga 1 kilogram, senilai 1 kilogram emas, ya harus ada backupnya. Backupnya apa gitu ya? Karena itu memang dasarnya seperti itu. Kalau kita hanya menginginkan, menggadang-gadang, mengandai-andai, ya boleh-boleh saja. Tetapi secara realistis menurut saya yang sudah cukup mengenal cryptocurrency, tetap teman-teman ya, kalau nggak ada backup aset, tentu harus ada investor yang sangat berani ya untuk menerima kenyataan bahwa memang Pi ini misalnya senilai 1 kilogram emas. Menurut saya ya sangat tidak rasional untuk saat ini. Kalaupun memang toh seperti halnya yang terjadi di Bitcoin dulu ya, di awal-awalnya kan waktu kemunculannya orang tidak melirik teman-teman. Orang tidak begitu menghargai ya, apa itu Bitcoin.
Dan menurut saya seiring bertambah besarnya Bitcoin pun, karena apa? Karena memang makin banyak investor yang siap gitu ya menerima Bitcoin sebagai alat bayarnya. Nah, itu pun harus dilakukan oleh para kontributor di P-Network, teman-teman ya. Kalau kita hanya menginginkan saja dan hanya menginginkan untuk membelanjakan saja P ini tanpa ada investor, tentunya sama aja bohong ya. Nilai P nanti terbentuk menurut saya akan sangat di bawah kalaupun toh investornya seperti tadi ya, tidak ada investor besar yang berani masuk nih ya. Kalaupun kemudian digadang-gadang kan katanya si Elon Musk itu ya siap menerima, ya kita tunggu saja nanti ya apakah betul gitu ya, sekelas Elon Musk ini siap menerima P sebagai alat bayar untuk mobile Teslanya mungkin, untuk handphone Teslanya, untuk mobil Teslanya mungkin, ya itu kita lihat saja. Kalaupun kemungkinan besar memang harganya akan melejit ini senilai harga nilai tukar gitu ya, koin Pi ini ya tentunya harus di backup oleh investor. Satu itu, dan kedua memang harus ada backupnya. Kalaupun toh suatu nilai, suatu barang itu berharga tinggi, tentunya harus ada backupnya. Kalau memang emas ya harus ada real emasnya yang membackup koin tersebut, teman-teman. Tidak hanya sekedar omong kosong gitu ya, menurut saya. Karena intinya jangan sampai ini para pionir baru ini seolah-olah punya pikiran gitu ya, akan auto sultan, akan kayak mendadak gitu ya. Itu tentunya sangat tidak saya harapkan kalian berekspektasi terlalu tinggi. Yang penting untuk saat ini, karena saya pun memang cukup lama bergabung di P-Network, hampir 3 tahun, kita ikuti aja alur apa yang diarahkan oleh core team ya. Ya, bagi kalian yang memang belum mendapatkan KYC, segera cepat-cepat nih lakukan perbaikan di akun kalian, mungkin ajukan banding gitu ya. Pada saat verifikasi juga harus jelas foto identitasnya, identitas dirinya, foto selfie-nya, itu perbaiki dulu. Karena ya itu tadi, semakin banyak orang yang lolos KYC, kemungkinan data-data kita makin aman ya. Data kita makin aman, internal ekosistem makin kuat ya. Tentunya migrasi pun agak sangat terlaksana, dan utilitas pun akan semakin banyak. Tentunya harus didukung oleh investor, teman-teman ya. Kalau menurut saya ya, kalau nggak ada investor ya buat apa, percuma kita mau bertransaksi dengan siapa gitu ya. Kalau semua pionir hanya ingin membelanjakan, semua pionir hanya ingin menggunakan Bitcoinnya, koin Pi-nya, kalaupun toh sukses ini misalnya dipakai sebagai alat tukar misalnya ya tentunya harus ada investor yang mau gitu ya, yang berani dia menerima koin Pi ini sebagai alat bayar. Dan tentunya itu membutuhkan sesuatu yang besar, mungkin Elon Musk tadi gitu mungkin ya, bisa saja kan terjadi. Jadi intinya teman-teman, terutama untuk para pionir baru nih ya, saya yakin lah kalian pun memang mengharapkan sesuatu dari penutup ini, sama saya pun begitu mengharapkan, tetapi kita harus sedikit memakai akal sehat gitu ya. Kalau pontuh di awal langsung harganya atau nilainya senilai 1 kg emas, saya kira harus ada backupnya, apa nilainya, apa memang emas juga backupnya atau apa nih ya, kita kan harus paham juga. Atau mungkin teman-teman ya, para pionir baru nih terutama yang baru bergabung, tolonglah baca dulu ya mode facts-nya, visi misinya P-Network, termasuk roadmap-nya, white paper-nya, supaya kalian itu tidak menerima informasi-informasi yang tidak jelas, yang hoax, yang memang betul membuat kalian bersemangat misalnya ya, membuat kalian berekspektasi tinggi ke P-Network ini. Tapi ingat, harus realistik dan masuk akal ya. Jadi intinya yang paling penting saat ini bagi kalian yang pionir baru nih, terutama yang baru bergabung, kalian usahakan dulu kalian lolos KYC dulu ya, kan itu yang paling penting teman-teman ya. Seperti yang di profil saya ini dijelaskan di sini teman-teman. Nah ini ya yang paling penting teman-teman, ini verifikasi akunnya kalian harus sudah centang semua. Ini yang paling penting, jangan dulu berharap harga segini, harga segitu ya. Yang penting ini aja dulu,
ikuti aturan-aturan yang memang dibuat oleh core team ya. Akun kalian harus terverifikasi, nomor telepon nih ya, simpan baik-baik nomor teleponnya. Verifikasi Facebook boleh nih, apabila kalian nanti kehilangan nomor handphone bisa login dengan Facebook ya. Dan alamat email juga harus sudah terverifikasi teman-teman ya. Kemudian ini yang penting ya, verifikasi KYC harus sudah centang hijau. Kemudian kata sandi juga ingat, kalian ingat baik-baik, kalian catat, kalian simpan kata sandi untuk loginnya nanti, jangan sampai kehilangan kata sandi ya. Ini ya poin-poin penting untuk saat ini nih teman-teman pionir baru. Ikuti aja apa aturan-aturan yang diharuskan oleh core team ya. Masalah harga nanti, masalah open mainnet nanti ada waktunya mungkin ya, kita nggak tahu kapan. Yang penting ikuti aja aturan-aturan ini ya. Setelah lolos KYC pun tetap masih ada tahap poin 8 yaitu migrate ya. Kalau belum di migrate ya tentunya teman-teman API kalian tidak bisa digunakan kalau itu sekedar hanya untuk di internal ekosistem atau barter misalnya. Nah di sini ya, dan pastikan alamat dompet kalian pun ini betul-betul sama ini dengan yang di poin ini nih ya. Poin ini dengan yang di poin ini harus betul-betul sama ya. Di sini ini kalian bisa kalian baca nanti ya. Sisakanlah, jangan malas baca gitu ya, jangan malas baca, jangan malas cari informasi-informasi yang tentunya yang berasal dari situs resminya P-Network yaitu minepi.com ya. Di sana kalian ubak-ubak di sana ya, visi misinya, white papernya, roadmapnya, apa saja ya, sehingga kalian akan sedikit paham dan tidak semena-mena atau sekonyong-konyong menerima informasi hanya dari YouTube ya. Yang kemungkinan besar dari YouTube itu kemungkinan konten kreatornya hanya mencari views teman-teman ya, supaya channelnya rame gitu ya, rame dapat duit juga dari sana. Yang penting kalian ikuti aja aturan yang dibuat oleh core team dan amankan akun kalian, sandi prasenya, sandi walletnya ya. Nah yang penting itu dulu, fokus dulu ke sana, lolos dulu verifikasi KYC ya, dapat dimigrasi koinnya, nah baru fokus lagi kita ke memperkuat internal ekosistem. Karena memang ya percuma juga DEPS sudah semakin matang tapi tidak ada investor yang masuk gitu ya untuk menerima API nanti sebagai alat tukar. Ya menurut saya ya kita tunggu saja nih berapa lama lagi menuju open mainnet ya. Sekian, terima kasih, dukung terus tentunya dengan cara berkontributor nih, klik petir jangan lupa ya. Ya mudah-mudahan ini jadi sesuatu, amin, itu pun yang saya harapkan ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe channel ini supaya channel terus berkembang dan memberikan edukasi yang tentunya bukan hoax, bukan hanya sekedar membuat kalian senang gitu ya, tapi saya membuat konten yang betul-betul realistis teman-teman ya, tidak mengiming-imingi, tidak juga pesimistis, tetapi kita secara realistis aja yang masuk akal aja gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.